Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini kita bersama dengan pemuda baru. Kita akan bincang-bincang seputaran kesibukan aktivitas yang selama ini saudara. Tapi lebih awal kita kenalan dulu ya. Teman-teman dekat biasa menyapa dengan nama. Halo semuanya, nama saya Iqbal. Biasanya orang memanggil saya Iqbal. Iqbal juga. Jadi Iqbal dipanggil Iqbal. Ya. Oke. Beliau di Kabupaten Baru, kelahiran Mangkoso, ya tepatnya. Jadi dengar-dengar saudara memelihara reptil ya? Reptil atau apa? Ada beberapa reptil yang saya pelihara, tapi untuk sekarang sisa reptil yang dari luar. Kalau endemik dari apalagi hewan dilindungi itu tidak saya pelihara lagi. Paling seperti iguana kan dari luar. Iya. Itu tidak dilindungi. Tapi saya pernah lihat video sebelumnya itu ada ular ya. Ya. Oh, itu kalau di Kabupaten Baru ini ular apa yang sering kali dijumpai? Yang maksudnya ular yang terus berbahaya. Dan tentu ada tips-tips untuk ke teman-teman yang lain untuk bagaimana ketika menjumpai jenis ular-ular itu. Ya, baik. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya dari keseluruhan populasi ular di dunia hanya ada 2% yang berbisa. 2%. Berbisa tinggi, ya. Jadi ular itu digolongkan atas 3 jenis. Ada yang berbisa tinggi, berbisa menengah, dan tidak berbisa. Oke. Kalau yang berbisa tinggi, contohnya jenis viper, itu berbisa tinggi, dia menyerang darah. Atau kobra itu juga termasuk berbisa tinggi, dia menyerang syaraf. Ya. Lalu untuk berbisa menengah itu contohnya seperti rat snake, atau mungkin orang di sini sering bilang ulat balu. Ulat balu. Ya. Itu ciri-cirinya seperti apa ulat balu itu? Biasanya warna hitam, terus sebagian badannya itu berbeda warna. Warna? Karena pernah saya dapat di Kota Baru satu kali, mereka bilang itu ulat balu, tapi kalau bahasa ininya kami mengenalnya sebagai rat snake. Nah, itu jenis yang berbisa menengah. Ada juga yang sering kita jumpa itu ular cecak. Ular cecak, ular Itu genteng. berbisa juga? Seperti yang pernah saya dapatkan di kandang ayam. Oh iya. Oke. Nah, itu jenis ular cecak banyak sekali di sini. Itu berbisa menengah. Iya. Jadi tips ketika tapi saya tidak mendoakan ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ya. Tetapi ketika dalam sebuah kegiatan keseharian tiba-tiba ular itu muncul dan mematuk, seperti tadi ular yang sering ditemui ular bahasa lokalnya ular malu ya. Ular malu. Ular malu itu tipsnya untuk penanganan pertama itu seperti apa, saudara Iqbal? Setelah tergigit atau pas menjumpai? Setelah tergigit. Setelah tergigit. Kalau jenis ular yang berbisa menengah, itu gigi taringnya itu, gigi yang berbisa itu tidak berada di depan. Jadi kalau dia cuma gigit seperti ini saja terus dia lepas, bisanya tidak masuk. Karena gigi yang menyuntikkan bisa itu ada di bagian belakang. Beda dengan ular berbisa tinggi. Jadi dia itu ada di bagian belakang gigi. Jadi untuk menyuntikkan bisanya, dia harus menggigit dengan keras. Iya, keseluruhan. Iya, keseluruhan. Jadi kalau dia cuma gigit terus lepas tidak masalah, bisanya tidak masuk. Bagaimana cara membedakannya itu? Dia menggunakan gigi dalam, gigi luar. Ya, kalau setelah tergigit Anda demam 2 minggu. Aduh, ini seperti yang kemarin kan, tempo hari di Kota Baru, saya dipanggil sama warga di sana. Ya. Kebetulan kemarin Rusman lihat ya, saya Iya, saya lihat. Nah, hari itu saya saksikan. saya tangkap ularnya.
saya santai saja karena saya tahu dia ini berbisa menengah dan gigi bisanya itu berada di belakang. Jadi kalau dia gigit langsung saya tarik, itu tidak akan menyuntikkan bisanya Oke. seperti itu. Jadi saya masih ada satu pertanyaan. Ya. Ular itu ada tidak waktu-waktu tertentu atau musimnya dia sangat sangar istilahnya berbahaya, atau lebih dikenal sekarang ini ngeri? Ya, apa itu? Tidak sih, paling ular itu agak agresif apabila diganggu. Diganggu. Oke. Di mana-mana ular itu agresif kalau diganggu. Bahkan kalau sekarang ada ular yang lewat di depan kita tidak bergerak, dia tidak akan peduli sama kehadiran kita selama dia tidak merasa terganggu. Oke. Jadi tidak ada itu yang namanya ular ngejar-ngejar manusia, tidak ada. Kecuali kita masuk di daerahnya dia merasa terancam, ya mungkin baru dia mau menyerang. Oke. Kecuali ada kecualinya, ular-ular yang berukuran sangat besar seperti ular piton. Ya. Nah, kita kan memang bisa jadi makanannya kan. Oh ya. Tapi kalau seperti ular kobra, ular rattlesnake dan sebagainya itu mereka tidak punya kepentingan untuk mengejar kita sebenarnya. Kecuali dia suka sama kita. Ya, jadi yang sering ditemui itu di Kabupaten Baru itu memang ular itu Ya, tadi. paling sering itu rattlesnake sama ular cicak. Ada juga kobra, saya pernah sekali ketemu sama Di Baru. di Baru ya. Dia peliharaan ya, hewan ular peliharaan. Liar. Hah? Di daerah mana? Di kebun Kebun. di daerah Lanjut. Hah? Ya. Kobra. Kobra, king kobra dia. Karena saat saya berpapasan, dia kan berdiri. Itu hampir setinggi saya. Waktu itu saya masih SD kan. Ya sekitar 1 meteran lah dia. Besar sekali. Jadi populasi kobra ini sebenarnya dia bisa di setiap daerah ya. King kobra ada di Sulawesi. Kalau daerah Nusa Tenggara ke arah Lombok sampai Lombok sepertinya king kobra tidak ada. Di sana cuma ada spitting kobra atau kobra kecil yang menyemburkan bisa. Oh, wow. Ini king cobra ya, ada di daerah Baru. Ada. Oh. Oke. Jadi mungkin ada sekaligus juga ini sebuah kesimpulan, sekaligus penutupan untuk bagaimana ini istilahnya Saudara Iqbal ini pesan-pesan terhadap istilahnya penonton untuk lebih kita ini. Iya. Ya, kalau pesan saya sih pertama itu ular jangan selalu dianggap hewan mistis. Itu sebenarnya sama saja seperti hewan-hewan lain. Namun memang ular itu ada yang berbahaya. Jadi kalau misalnya ketemu ular, tidak usah diganggu. Biarkan dia lewat sendiri. Kecuali dia berada di lingkungan rumah, Anda boleh menghubungi orang-orang yang berpengalaman. Serahkan kepada ahli ya. Seperti misalnya Saudara Rahmat ini berpengalaman. Jadi, Iya. jadi tidak usah diganggu. Tidak usah diganggu. Biarkan saja. Oke, teman-teman, sampai di sini jumpa kita. Insyaallah kita akan lanjut di kemudian hari lagi dengan tetap bersama tema ya, bincang-bincang tentang reptil. Tapi mungkin kita ke hewan lain lagi ya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bagus.